Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Untuk mata kuliah kependudukan ini ya, untuk sesi 3 kita akan membahas tentang komposisi atau struktur kependudukan. Oke, kita lanjut ya. Jadi, studi demografi ya, ini menekankan pada 3 fenomena. Ya, di mana 3 fenomena ini merupakan hal yang penting yang berperan terhadap perubahan penduduk. Yang pertama kita lihat dari dinamika kependudukannya atau population dynamic. Yang kedua adalah dari komposisi penduduknya atau population composition. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan jumlah dan distribusi penduduknya atau population size and distribution. Oke. Nah, komposisi dan distribusi penduduk ini dapat dilihat dari berbagai aspek atau dilihat dari berbagai karakteristiknya gitu ya. Penduduk dapat kita kelompokkan menurut karakteristik tertentu, misalnya dikelompokkan menurut umur, ya. Kemudian dikelompokkan juga berdasarkan sosial ekonomi. Kemudian berdasarkan persebaran atau distribusi tempat tinggalnya, misalnya penduduk perdesaan, penduduk perkotaan, misalnya seperti itu. Oke. Apa sih tujuan dikelompokkan? Ya, apa sih tujuan pengelompokan dalam hal ini? Yang pertama adalah untuk mengetahui sumber daya manusia yang ada menurut umur, menurut jenis kelamin maupun karakteristik lainnya. Jadi jika kita dengan membuat suatu pengelompokan ya, suatu pengelompokan misalkan menurut kelompok umur gitu. Kita jadi melihat seberapa besar sih sumber daya yang dimilikinya gitu. Misalnya menurut umur, oh ternyata usia produktif gitu ya, usia produktif itu usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun misalnya. Oh ternyata besar gitu. Oh itu adalah suatu kelebihan gitu ya, suatu sumber daya gitu. Kemudian misalnya berapa sih jenis kelamin, bagaimana sih berdasarkan jenis kelamin. Kemudian karakteristik lainnya misalnya apa? Misalnya berdasarkan pendidikan. Oh pendidikannya itu misalnya yang pendidikan tingginya misalnya lebih mendominasi dibandingkan pendidikan yang rendah. Misalnya itu menjadi suatu sumber daya gitu ya, seperti itu. Jadi tujuan pengelompokannya itu ya untuk mengetahui sumber daya manusia. Lalu yang kedua, mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Misalnya ternyata persebaran penduduk di kota ternyata lebih besar dibandingkan di pedesaan misalnya, mungkin karena terjadi urbanisasi misalnya seperti ya perpindahan penduduk desa ke penduduk kota misalnya. Nah, itu bisa menjadi suatu bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan gitu supaya masyarakat di desa itu tetap tidak terjadi lonjakan penduduk kota, tapi di desa juga tetap mereka itu terus berkembang penduduknya, tetapi secara ekonomi bisa juga dibuat kebijakan-kebijakan tertentu supaya secara ekonomi penduduk desa juga misalnya lebih maju gitu. Jadi tidak harus pergi ke kota misalnya seperti itu. Ya jadi untuk melihat mengembangkan suatu kebijakan atau misalnya apalagi misalnya ini angka jumlah bayi misalnya anak usia 0 sampai 5 tahun ternyata tinggi gitu ya. Mendominasi dari usia yang lain misalnya. Nah, kebijakan apa yang harus dibuat? Misalnya program KB-nya dilihat berhasil atau enggak, atau mengembangkan program KB gitu misalnya seperti itu. Oke, lalu yang ketiga tujuannya adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan. Ya, dengan melihat persebaran penduduk ya misalnya tadi yang di kota dengan di desa gitu. Oh, ternyata banyak di kota itu lebih padat dibandingkan dengan di desa, maka fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan di perkotaan juga lebih besar gitu. Karena ya tadi misalnya penduduknya ternyata lebih banyak gitu, seperti itu. Misalnya fasilitas kesehatannya gitu ya, seperti itu. Atau misalnya jumlah tenaga kesehatan ya, atau pendidikan gitu ya, sekolah misalnya, itu untuk mempertimbangkan itu ya, untuk menyediakan sarana dan prasarana supaya disesuaikan dengan kondisi penduduknya seperti itu. Lalu yang keempat tujuannya adalah untuk membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya ya. Jadi untuk membandingkan bagaimana kondisi di tempat A dengan tempat B misalnya. Oh di tempat A ternyata di wilayah A ini penduduk usia bayinya ternyata lebih besar dibandingkan dengan penduduk di desa B. Kenapa nih? Gitu. Ada apa? Program apa yang berhasil dilakukan? Program apa yang tidak berhasil dilakukan? Gitu misalnya seperti itu. Lalu
Yang kelima adalah untuk mengetahui proses demografi ya yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk. Ya, jadi proses piramida proses demografi itu nanti kita lihat di situ kelompok usia berapa yang paling banyak gitu ya, sampai nanti penduduk usia berapa yang paling sedikit misalnya seperti itu. Itu ada proses demografi di situ. Apa sih yang menyebabkannya gitu? Fenomena apa yang membuat kondisi tersebut terjadi misalnya itu untuk menganalisis ke situ ya. Oke, kita masuk ke komposisi penduduk ya. Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu secara umum dikelompokkan menjadi satu karakteristik demografi ya, dua karakteristik sosial, lalu ada karakteristik ekonomi, ada karakteristik geografis atau persebaran. Nah, untuk karakteristik demografi ini dikelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan juga jumlah anak. Ya, itu karakteristik demografi. Jadi penduduk, pengelompokan atau komposisi penduduk berdasarkan karakteristik demografi, ini penduduk dibagi atau dikelompokkan berdasarkan umurnya, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak. Lalu dilihat dari karakteristik sosial. Ya, untuk karakteristik sosial ini ada tingkat pendidikan dan juga berdasarkan pengelompokan berdasarkan status perkawinan. Lalu dilihat dari karakteristik ekonomi ya. Untuk karakteristik ekonomi ini penduduk ya, komposisi penduduk ini dikelompokkan menjadi kelompok penduduk yang aktif secara ekonomi, kemudian lapangan usaha, status dan pekerjaannya serta tingkat pendapatannya. Lalu karakteristik geografis atau persebaran. Ya, untuk karakteristik geografis atau persebaran ini dikelompokkan ya penduduk berdasarkan wilayah tempat tinggal, ya daerah perkotaan, pedesaan, provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama komposisi penduduk menurut karakteristik demografi ya. Ciri demografi yang utama adalah umur dan jenis kelamin ya. Jadi demografi itu adalah dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelaminnya. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin suatu penduduk ya pada suatu saat bukan hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalunya, tetapi juga sekaligus menggambarkan perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian. Ya, jadi gini, pada saat bayi lahir kan ada data tuh, bayi jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Gitu kan. Dan itu kondisi seperti itu tidak berlaku, tidak hanya menggambarkan saat itu saja, tetapi nanti akan memberikan gambaran di masa yang akan datang. Berapa kira-kira estimasi jumlah penduduk yang jenis kelaminnya laki-laki, berapa estimasi jenis kelamin yang perempuan, gitu seperti itu. Ya nanti di ke depan akan kelihatan gitu. Kenapa? Karena nanti pada saat kita belajar tentang ukuran rasio jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin ya, rasio seks gitu ya, atau pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, itu yang mempengaruhi itu tidak saat itu saja, tapi banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah jenis kelamin pada saat lahir ya. Tentu saja kalau pada saat misalnya di tahun 2020 jumlah bayi yang lahir mayoritas misalnya perempuan ya, maka di tahun 2000 misalnya 2030 gitu ya, maka jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan jelas akan lebih banyak gitu. Ya, di samping nanti ada faktor lain yang mempengaruhi gitu ya. Oke. Dalam studi demografi ada kesepakatan bahwa umur seseorang dihitung menurut ulang tahunnya yang terakhir. Jadi, kalau misalnya kita berbicara di dalam survei ya, dalam sensus ya, di dalam suatu sensus yang dilakukan, nah nanti kan ditanya nih umurnya berapa. Ya biasanya umur dalam tahun gitu ya. Nah, umur dalam tahunnya itu yang dihitung itu berdasarkan ulang tahun terakhir. Ya, misal tahun lalu ulang tahun bulan misalnya Desember ulang tahun ke-10 ya. Kemudian bulan Juni tahun 2021 dilakukan sensus, ditanya umur terakhir berapa, umurnya adalah berarti 10 tahun bukan 11 tahun ya, karena dihitung berdasarkan ulang tahun yang terakhir gitu ya. Jadi umurnya adalah umur yang dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir, bukan berdasarkan tahun lahir ya, seperti itu. Kalau tahun lahir kan berarti tahun berapa, misalnya lahir tahun 2000 misalnya 2015 gitu kan. Berarti kalau
Misalnya tahun lahir 2000, bulan apa? Misalnya bulan Desember tahun 2000, Desember, bulan Desember tahun 2015 misalnya lahirnya. Nah, kemudian kalau misalnya berdasarkan tahun, berarti kalau surveinya dilaksanakan di tahun 2020 atau dilaksanakan di bulan Juni tahun 2021 gitu ya. Berarti umur dia berapa tuh? 21 dikurangi 15 ya, berarti umurnya adalah 6 tahun. Tapi kalau berdasarkan ulang tahun yang terakhir, kan di ulang tahun baru kelima tuh berarti ya. Nah, berarti umur dia adalah umur 5 tahun. Nah, di dalam komposisi penduduk, umur yang digunakan adalah umur berdasarkan ulang tahun terakhirnya. Jadi pada saat survei atau pada saat sensus itu ditanya ulang tahun terakhirnya kapan? Ulang tahun terakhirnya kapan? Tanggal sekian itu. Ulang tahun keberapa itu? Nah, itu yang dihitung usianya. Meskipun bulan depan saya ulang tahun ke-6 gitu, tapi tetap yang kita hitung adalah ulang tahun ke yang terakhirnya gitu, seperti itu ya. Secara umum distribusi penduduk dikelompokkan menurut umur 1 tahunan atau 5 tahunan ya, jadi pengelompokan gitu, jadi nggak dilihat umur setahun berapa, umur 2 tahun berapa, tapi dibuat secara berkelompok ya, umur 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun misalnya, seperti itu. Oke, itu untuk karakteristik terutama berdasarkan umur dan jenis kelamin ya. Jadi berdasarkan umur, di sini saya buat contoh misalnya seorang anak berumur 5 tahun 3 bulan, maka dalam studi demografi umurnya dihitung sebagai umur 5 tahun atau 5 tahun 11 bulan gitu. Tetap dihitungnya adalah 5 tahun ya, bukan 6 tahun karena dihitung tadi berdasarkan ulang tahun yang terakhir. Nah, lalu selain distribusi umur penduduk, dalam analisis demografi dikenal pula struktur umur penduduk. Nah, dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah penduduk usia muda ya. Penduduk usia muda ini biasanya usia belum usia belum kerja gitu ya. Ini usia 0 sampai 14 tahun ya, yaitu penduduk usia di bawah 15 tahun. Atau kelompok umur 0 sampai 14 tahun. Ya, lalu yang kedua, penduduk usia produktif yaitu penduduk usia di bawah yaitu penduduk usia di antara 15 sampai 59 tahun. Ya, jadi penduduk usia produktif usia 15 sampai 59 tahun gitu. Nah, lalu penduduk usia lanjut yaitu penduduk umur 60 tahun ke atas. Ya, mengikuti ketetapan WHO. Ya, seperti itu. Oke, lalu kita akan masuk ke karakteristik penduduk menurut karakteristik sosial. Nah, berdasarkan karakteristik sosial nanti kita lihat komposisi menurut pendidikan, status sekolah, status perkawinan, dan menurut karakteristik ekonomi. Komposisi penduduk menurut pendidikan ya. Nah, tingkat pendidikan ini diukur dari jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas menurut status tamat sekolah. Ya, jadi dilihat berdasarkan tamat sekolah atau tidaknya. Tamat sekolah didefinisikan sebagai telah selesainya seseorang mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu jenjang sekolah sampai akhir ya, dengan mendapatkan tanda tamat belajar atau ijazah, baik dari sekolah negeri maupun ataupun swasta. Jika seseorang mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi dia mengikuti ujian dan lulus, maka ia dianggap tamat. Jika seseorang telah lulus SMP dan mengikuti kelas 2 SMA lalu putus sekolah dan saat pencacahan masih sekolah, maka orang tersebut dicatat mempunyai jenjang pendidikan yang ditamatkan adalah SMP. Namun jenjang pendidikan tertinggi yang diduduki adalah SMA. Maksudnya gini. Jadi kalau berdasarkan tingkat pendidikan, jadi dilihat berdasarkan pendidikan terakhir. Ya, pendidikan terakhirnya itu adalah ditandai dengan memiliki surat tanda tamat belajar, artinya sudah lulus gitu. Ya, kalau misalnya pada saat sensus ada yang sedang sekolah gitu ya. Misalnya dia sekolahnya baru kelas 2 SMA gitu. Maka dia masuknya itu kategorinya pendidikan terakhirnya apa? Pendidikannya masih SMP. Meskipun dia kelas 2 SMA. Karena apa? Karena belum lulus, belum punya surat tanda tamat belajar gitu, belum punya ijazah gitu. Maka dimasuknya adalah SMP. Tetapi kalau dalam pertanyaan lainnya jenjang pendidikan tertinggi yang didudukinya apa, yaitu baru SMA. Ya, tapi kalau kalau tingkat pendidikannya berdasarkan pendidikan yang terakhir ya, yaitu SMP. Dan kalau misalnya ada nih anak orang lulus SD udah punya ijazah, lalu dia SMP baru kelas 2 atau misalnya kelas 3 tapi
keburu drop out sekolah gitu ya, dia belum dapat ijazah, ya udah pendidikan terakhirnya adalah SD gitu, seperti itu. Atau udah kelas 1 SMP gitu ya, kelas 1 SMP lalu dia nggak melanjutkan pendidikannya, maka pada saat sensus yang ditanya pendidikan dia apa, ya udah pendidikannya adalah SD gitu, bukan SMP karena nggak selesai ya, seperti itu. Ya, status sekolah dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu tidak atau belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak sekolah lagi. Ya, masih bersekolah adalah adalah status pendidikan dari mereka yang sudah mengikuti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi ya, baik SD, SMP, SMA. Anak yang masih kelas 5 SD ya, maka masuknya adalah ke dalam kelompok masih bersekolah gitu ya. Lalu pengelompokan ini memungkinkan mengembangkan ukuran angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni ya, jumlah yang kelompok yang sekolah atau ya, dan yang secara umum, dan juga yang tidak gitu, seperti itu. Tidak bersekolah lagi adalah status pendidikan dari mereka yang tidak pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi ya. Jadi misalnya gini, misalnya seorang anak yang dia udah kelas 4 SD misalnya, atau kelas 3 SD, dia udah pernah sekolah tuh, tapi udahan sekolahnya, ya udah berarti dia tidak bersekolah lagi gitu, atau tidak masuk ke dalam status masih bersekolah, tapi masuknya kelompok yang tidak sekolah lagi gitu. Kalau yang belum pernah sekolah ya berarti kayak misalnya anak yang masih kecil gitu ya, belum pernah sekolah, atau yang udah besar tetapi dia usia sekolah gitu, tapi dia memang belum pernah sekolah gitu, seperti itu. Misalnya usia 10 tahun tapi dia nggak sekolah sama sekali, ya berarti dia tidak atau belum pernah sekolah, masuknya ke kelompok itu. Lalu komposisi penduduk menurut kemampuan membaca dan menulis. Penduduk dikatakan dapat membaca dan menulis jika mereka dapat membaca dan menulis surat atau kalimat sederhana ya, yaitu dalam hal ini mampu membaca dan menulis ya, baik huruf Latin, huruf biasa, maupun huruf Braille ya. Braille ini untuk yang untuk yang tidak bisa melihat ya. Jadi mereka juga membaca dan menulis ini adalah tidak hanya pada huruf Latin, tapi juga terhadap huruf Braille ya. Jadi untuk yang tidak bisa melihat gitu ya. Nah, pada kondisi sensus atau survei yang diselenggarakan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik, ini ditetapkan bahwa mereka yang dapat membaca dan menulis Latin atau tulisan lainnya ya, termasuk misalnya huruf Braille ini dianggap melek huruf. Nah, sementara itu mereka yang tergolong sebagai buta huruf adalah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, atau bisa membaca tetapi tidak bisa menulis gitu ya, seperti itu. Jadi kalau hanya bisa membaca saja, ya berarti dia termasuk sebagai buta huruf gitu. Atau tidak bisa keduanya, tidak bisa baca maupun tidak bisa menulis ya, masuk ke buta huruf gitu, baik huruf Latin maupun huruf Braille. Lalu kita lihat komposisi penduduk menurut karakteristik ekonomi. Menurut karakteristik ekonomi, penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Ya, menurut kegiatan dalam seminggu yang lalu, penduduk umur 10 tahun ke atas dapat dikelompokkan menjadi kelompok bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang dalam seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh putus. Artinya gini teman-teman, untuk berdasarkan karakteristik ekonomi ini yang ditanya adalah penduduk yang umurnya 10 tahun ke atas. Ya, pada penduduk yang berumur 10 tahun ke atas itu ditanya ya. Seminggu terakhir mereka melakukan aktivitas ya yang rutin minimal 1 jam dalam seminggu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Gitu ya. Jika dalam seminggu sebelum dilakukan survei atau sensus ya, misalnya si A ini sudah bekerja baru bekerja 3 hari.
Setelah dia bekerja 3 hari, kemudian dia disensus, ditanya, ya bekerja udah dapat bekerja belum? Dia jawab belum. Sudah. Udah berapa lama bekerjanya? Baru 3 hari. Ya, baru 3 hari. Berarti dia masuk ke dalam yang bukan masuk ke dalam yang sudah bekerja, tapi yang belum bekerja. Karena yang sudah bekerja atau yang memiliki pekerjaan dalam hal ini adalah minimal 1 minggu, ya seperti itu. Seminggu sebelum pencacahan dilakukan atau sebelum sensus dilakukan gitu, seperti itu. Ya, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Lalu kita akan masuk ke dalam ukuran-ukuran dalam komposisi kependudukan ya. Oke, ini kita akan masuk ke hitung-hitungan sebenarnya. Berdasarkan komposisi penduduk, menurut karakteristiknya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya teman-teman, bahwa dapat dikembangkan beberapa indikator atau ukuran yang umum digunakan dalam penyajian data penduduk. Di antaranya adalah umur median atau median age, kemudian yang kedua rasio ketergantungan, atau dependensi rasio, lalu rasio jenis kelamin, ya, seks rasio, lalu angka partisipasi sekolah atau baik kasar dan angka partisipasi murni, lalu angka melek huruf. Ya, nanti ada beberapa yang kita bahas ya. Untuk ukuran median atau median age ya. Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi 2 bagian sama besar ya, dengan jumlah yang sama tadi, yang sama besar, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada umur median. Kalau teman-teman masih ingat pada saat belum belajar mata kuliah biostatistik ya, mungkin baru semester depan ya. Oke. Jadi dalam satu hitungan di dalam statistik nanti ya, ada namanya median. Ya, jadi median itu nilai tengah. Nilai tengah ya, nilai tengah dari suatu deret angka yang membagi menjadi 2 bagian sama besar. Gitu. Nah, jadi umur yang nilai sebelum angka median berarti lebih kecil dan angka setelah median berarti lebih besar. Ya, seperti itu. Nah, di dalam ukuran median ya, di dalam median age ini juga sama. Jadi kita akan melihat umur di tengah-tengahnya tuh berapa. Ya, umur yang berada di tengah yang membagi data menjadi 2. Sehingga nanti kita akan melihat berapa persen 50% penduduk berapa banyak gitu ya. Penduduk yang berada di bawah usia median dan berapa banyak atau 50%-nya nanti penduduk berada di atas nilai usia median gitu. Nah, kegunaan dari umur median ini adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Ya, nanti terpusat di kelompok umur berapa sih gitu. Nah, rumus untuk menghitung umur median ya. Umur median sama dengan LMD. LMD ini adalah batas bawah kelompok umur yang mengandung nilai N dibagi 2 ya. Ditambah N per 2 dikali Fx ya. Fx ini adalah jumlah penduduk kumulatif. Lalu FMD yaitu jumlah penduduk pada kelompok umur di mana terdapat nilai N-2 atau kelompok umur median berada, dan I adalah kelas interval, interval umurnya. Baik, kita akan bahas ke contoh sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah memahami rumus ini gitu. Nah, dengan menggunakan umur median dapat ditentukan kategori penduduk suatu wilayah dengan kategori sebagai berikut. Penduduk muda jika umur median kurang dari 20 tahun, penduduk intermediate jika umur median antara 20 sampai 30 tahun, ya. Penduduk tua jika umur mediannya itu di atas 30 tahun. Nah, ini untuk sebagai contoh saya coba search mencari jumlah penduduk ya. Ini saya search data ini saya ambil dari Google ya. Misalnya di sini ada jumlah penduduk di tahun 1995 ya dalam ribuan angka ini. Nah, jadi di tahun 1995 ya, ini sumbernya dari data BPS ya. Saya ambil tabel ini dari Google ya. Saya dapat browsing. Ya. Jadi di tahun 1995 ini tadi ya yang saya bilang bahwa persebaran penduduk berdasarkan usia seperti ini. Ya, berdasarkan kelompok umur.
Ya, jadi saya bilang tadi kan dikelompokkan ya, umur itu dikelompokkan ya. Ini kelompoknya 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun dan seterusnya. Oke. Misalnya di sini di tahun 1995 kelompok penduduk yang umurnya 0 sampai 4 tahun ada sebanyak 20 juta ya, karena ini ribuan ya, 20.452.000 ya, seperti itu. Atau ini kumulatifnya ya sama ya tetap ya, ini persen kumulatif. Lalu atau kelompok usia 5 sampai 9 tahun ini jumlahnya ada sebanyak 21 juta sekian dan seterusnya. Oke. Nah, dari kelompok umur ini kita akan melihat berapa sih nilai mediannya gitu. Ya, kita akan melihat menghitung berapa sih nilai median dari tabel ini gitu. Tadi tabel penduduk berdasarkan kelompok umur. Ya, rumusnya yang mana? Rumusnya yang tadi, yang ini. Nah, rumusnya yang ini. Ya, oke, kita lihat. Nah, teman-teman, kalau median itu kan tadi ya, kita membagi data menjadi dua bagian yang sama besar gitu ya. Maka di sini kita tadi rumusnya ya, rumusnya yang ini. Kita kita harus cari n per 2 dulu. N per 2-nya kita cari dulu ya. Atau kita gunakan tahap-tahap ya. Tahapannya biar mudah. Nah, ini tahapannya yang pertama kita harus mencari dulu. Tuh, ini kebalik. Sebentar, saya perbaiki sebentar ya. Ini kok berubah ya. Oh, sorry. Oke, bentar saya perbaiki dulu. Oh, bisa diedit. Biar nggak bingung ya teman-teman, sebentar ya. Oke. Nah, ini harusnya di atas, jadi teman-teman nggak bingung. Nah, harusnya begini ya. Tuh, yang di sini aja biar gampang. Oke. Oke, kita lanjut ya. Baik, jadi dari data ya, tadi yang kita gunakan adalah tabel yang ini ya. Tadi tabel yang ini kita akan melihat menghitung nilai berapa sih nilai median ya, nilai median dari penduduknya gitu. Oke, yang pertama tahapannya adalah kita mencari nilai N per 2. Ya, N itu apa sih? N ini adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk secara keseluruhan. Maka jumlah penduduk yang mana? Jumlah penduduk yang ini. Nah, ini jumlahnya 194.755 ya, atau sama dengan yang ini yang kumulatif. Jumlah secara keseluruhan 194.755 juta ya. Ribu, sorry. 194.755.000 ya, sorry. Nah, jadi ini adalah N-nya nih. N-nya berarti N per 2. Berarti tadi ini ya, jumlah 194.775 ya, 194.755.000 dibagi 2.
2 dari mana 2? 2 ini adalah rumusnya, rumus median. Kenapa angkanya 2? Ini konstanta ya. Kenapa sih yang dipilih angka 2? Kenapa? Karena nilai median itu tadi prinsipnya bahwa nilai median itu membagi data menjadi 2 bagian sama besar, maka pembaginya adalah 2. Dan nanti kalau kita belajar tentang kuartil gitu ya, persentil, desil itu pembaginya kalau kuartil 4 misalnya. Kenapa? Karena dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini karena median itu dibagi menjadi 2, maka pembaginya adalah 2 ya. Oke. N per 2 yaitu sini N-nya jumlah penduduk ya, jumlah penduduk tadi 194.755.0000 ya, dibagi 2. Hasilnya adalah 97 ya, 97.377.500 penduduk ya. Ini setelah dibagi 2. Oke. Lalu kita lihat jumlah penduduk yang nilainya di 97 itu berada di kelas mana? Oke ya, kita lihat, balik lagi ke tabel. Oke teman-teman, jadi ini kelompok umurnya, lalu jumlah penduduknya di sini ya. Nah, jumlah penduduk di sini di masing-masing kelas ya. Kelas 1, kelas 1, kelas 2 saya sebutnya kelas ya biar mudah. Kelas 1 adalah kelompok 0 sampai 4 tahun, kelas 2 adalah 5 sampai 9 tahun. Kelas 3 adalah kelompok umur 10 sampai 14 tahun dan seterusnya. Kelas 1 ya, kelas 1 atau kelompok umur 0 sampai 4 tahun ini jumlahnya 20 juta sekian. Kelompok 5 sampai 9 tahun atau kelas 2 jumlahnya 21 juta sekian dan seterusnya. Ya, ini jumlah masing-masing kelas. Lalu kumulatifnya adalah kumulatif itu jumlah kelas ditambahkan dengan nilai kelas sebelumnya. Ya, pada kelompok yang pertama ya, kelas yang pertama ini jumlah kumulatifnya sama dengan jumlah penduduk karena di atasnya nggak ada jumlah lagi kan, berarti dia tetap sama 20 juta sekian. Lalu pada kelompok yang kedua tadi jumlahnya 21 juta sekian, maka jumlah kumulatifnya adalah kelas yang kelas ditambahkan dengan kelas sebelumnya, berarti 21 juta ini ditambah 21 juta sekian ini ditambahkan dengan kelas sebelumnya adalah 20 juta ya, berarti 20 ditambah 21 nilainya adalah nilai 20 juta sekian ditambah dengan 21 juta sekian nilainya adalah 42 juta sekian. Ini nilai kumulatifnya. Lalu nilai yang ketiga, ya kelas ketiga di kelompok umur 10 sampai 14 tahun, jumlah penduduknya adalah 23 juta sekian, maka kumulatifnya adalah 65. Dari mana 65? Dari angka yang 23 juta ini ditambah dengan 42 juta ini, nilainya 65 juta. Atau 23 juta ditambah 21 juta ditambah 20 juta, nilainya segini. Gitu ya. Lalu di kelompok keempat, nilainya kumulatif 86 juta sekian. Di kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, kelas kelima nilai kumulatifnya adalah 103 juta sekian. Di kelompok 6 atau kelompok usia 25 sampai 29 tahun, kumulatifnya adalah 119 juta sekian. Nah, kita lihat angka yang tadi kita dapatkan adalah 97 juta sekian, ya 97 juta. Nah, masuknya di kelas mana? Lihat kumulatifnya teman-teman, 97 juta itu berada di kelompok kelima, yaitu usia 20 sampai 24 tahun. Ya, di kelas kelima. Ya, kenapa ini 103 juta? Ya, kalau kita masukkan di kelompok keempat, ini belum sampai, ada 86 doang. Padahal yang kita dapatkan adalah 97 juta. Ini hanya 86 juta sekian. Berarti tidak di kelas ini. Nah, yang masuk adalah di kelas kelima, ya. Di kelas 5 ini nilainya 103 juta. Tadi kita 97 juta, jadi masuk di sini. Kenapa nggak masuk di kelas ini, Bu? Di kelas 6, di kelas kelompok 25 sampai 29 tahun. Ya, di 119 juta ini terlalu jauh karena di sini juga udah ada masuk ke sini. Jadi nggak perlu ke sini. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Nanti kalau ada yang bingung kita diskusi saat kita Google Meet ya, atau bisa langsung disampaikan di WhatsApp nanti. Oke ya, jadi kita sudah dapat kelas medianya itu adalah di kelas kelima, yaitu di kelompok umur 20 sampai 24 tahun. Ini kelas median. Oke ya teman-teman ya, jadi yang pertama kita cari pada saat kita akan menghitung umur median adalah yang pertama kita cari adalah cari kelas mediannya dulu. Kelas mediannya ada di kelompok usia berapa? Ya, cara mencari kelas median adalah N dibagi 2. Ya, jumlah keseluruhan dibagi dengan 2. Setelah kita dapatkan nilainya, nilai kelas mediannya berapa banyaknya,
ya, nilai apa? Nilai N per 2-nya, baru kita cari nilai ini berada di kelas mana. Tadi sudah kita lihat berada di kelas 5, ya, kelas kelima, yaitu kelompok usia 20 sampai 24 tahun. Ya, karena tadi 103 juta ya. Yang ini 97 juta, sehingga masuk ke kelas kelima atau kelompok usia 20 sampai 24 tahun. Oke, setelah kita mendapatkan kelasnya, ini penting banget jangan sampai salah menentukan kelas mediannya. Karena kalau kita salah menentukan kelas median, udah salah semua deh itu hitungannya. Ya, sehingga jangan sampai salah menentukan kelasnya. Oke, lalu setelah kita mendapatkan nilai apa, setelah kita mendapatkan kelas mediannya di kelompok mana, yang selanjutnya adalah kita menentukan LMD. LMD ini adalah limit bawah kelas median, ya, yaitu nilainya 20 tahun. Nah, dari ini kan, tadi kan kelas kelima itu nilai apa, kelompoknya itu kelompok 20 sampai 24 tahun. Jadi, kelas bawahnya adalah 20 tahun. Ya, kalau kelas atasnya berapa? Kelas atasnya 24 tahun. Ya, yang kita cari adalah kelas batas bawah. Ya, jadi teman-teman, kalau untuk data berkelompok itu nanti kita akan dapat nilai batas bawah dan nilai batas atas. Batas bawah itu yang berada di sebelah kiri, yang lebih kecil. Ya, lalu yang lebih besarnya itu ini. Ya, misalnya di kelompok 1 0 sampai 4 tahun berarti batas bawahnya 0 tahun, batas atasnya adalah 4 tahun. Di kelas kedua batas bawahnya 5 tahun, batas atasnya adalah 9 tahun. Kayak gitu ya. Nah, karena tadi kita yang dicari ada di kelas mediannya ada di kelompok usia 20 sampai 24 tahun, maka limit batas bawahnya itu ya kita lihat di kelas median, yaitu usia 20 tahun gitu ya. Oke. Sudah dapat 20 tahun ya. Nah, lalu dari kalau sudah dapat nilai ininya, baru nanti kita akan masukkan ke dalam rumus ya. Yang ini saya lewat dulu ya. Yang ini nih, yang ini saya lewat dulu. Nanti kita akan balik ke situ. Nah, rumusnya itu masuknya ke sini. Nih. Sini ya. Umur median tadi kan LMD ya. Tadi LMD. LMD itu limit batas bawah ya, 20 tahun. Lalu ini adalah N per 2 ya. N per 2, N-nya ini tadi adalah jumlah seluruhan ya, jumlah semua penduduk dibagi 2 nilai konstanta, ini ada di rumus. Dikurangi dengan fx ya. Fx nih. Kurangi fx. Fx ini apa sih? Fx adalah jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung N per 2. Berapa sih? Lihat tabel. Ya, nih. Ya, 86. Sebelum kelas median, ya, sebelum kelas median. Berarti 86 228. Ya, nih. Jadi, fx ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ya. Kelas mediannya kan di sini nih, di kelas kelima, berarti sebelumnya berarti ini. Ya, oke. Lalu FMD ya tadi ya, frekuensi kelas median. Berapa frekuensi kelas mediannya? Lihat tabel. 17.151.000 ya. Nah, ini kelas median berada ya, frekuensi. Nah, ini yang frekuensinya itu adalah 17 juta. Ini jumlah penduduk. FMD adalah frekuensi kelas median. Sedangkan FX adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Seperti itu. Kalau sudah ya, kita tinggal masukin ke dalam rumus ya. Dikali 5. 5 ini adalah interval. Ya, interval dari sini teman-teman. Interval itu jarak 0 ke 4. Ya kan? Coba teman-teman hitung. 0 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 ke 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5. Atau gampangnya gini. Batas bawah dikurangi batas bawah atau batas atas dikurangi batas atas. Misal, untuk menentukan interval, suatu kelompok intervalnya berapa sih? Ya udah tinggal kelas sebelumnya, kelas sesudah dikurangi kelas sebelum. Misalnya yang 5 dikurangi 0 berapa? 5. Atau mau kelas atasnya berarti 9 dikurangi dengan 4. Gitu. Jadi jangan 9 kurangi 0 atau 5 kurangi 4, nggak gitu ya. Jadi atau yang ini juga sama nih, 10 kurangi 5 nilainya berapa? 5. Atau 14 kurangi 9, 5 juga. Ya, atau 15 kurangi 10 sama 5. 19 kurangi 4, 5 juga. Ya, jadi boleh pakai yang mana aja, yang penting kelas sebelum dengan kelas sesudah gitu. Selisihnya berapa? Nah, di situ.
Oke, kalau sudah, ya udah kita tinggal masukin ke dalam rumus ya. Setelah kita hitung, didapatkan usia nilainya itu didapatkan 23,25 ya, kita bulatin jadi 23,3 tahun. Ini adalah nilai median. Ya, yang kita hitung menggunakan rumus yang mana? Yang tadi, yang ini. Nah, rumus umur median yang ini yang kita gunakan. Gitu. Ini sebenarnya rumusnya sama dengan rumus umum menghitung median ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bingung mencari rumus umur median, ya lihat aja rumus median untuk data berkelompok gitu ya. Umur median untuk data berkelompoknya seperti ini gitu rumusnya. Jadi median secara umum sebenarnya ya, tapi untuk data berkelompok, karena median untuk data tunggal itu berbeda rumusnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian nanti akan saya perbaiki slide-nya teman-teman ya. Ini saya kecampur dengan nilai perhitungan alternatifnya ya. Nah, itu kalau kita hitung menggunakan rumus. Tapi kalau misalnya kita hitung secara logika, ya kan, untuk secara logika, ini bisa seperti ini. Ini ilustrasi sebenarnya yang saya buat ya. Teman-teman perhatikan gambar di sini. Ini adalah ilustrasi. Tadi kelompok median itu berada di usia 20 tahun sampai dengan 25 tahun lah. Berapa sih usia yang di tengah-tengah ini? Ini membagi dua ya. Ke sini 50%. Ke sini juga 50%. Kenapa? Karena nilai X ini membagi dua bagian sama besar. Ya, jadi ke kiri 50%, ke kanan 50%. Gitu. Berapa sih X-nya gitu kan? Berapa sih nilai mediannya gitu. Nah, kita coba substitusikan dengan jumlah penduduknya, ya kan? Jumlah penduduk dari kelas yang sebelum ya, sebelum kelompok kelas median berada kan tadi 86 ya. 86, dan yang 103 ini adalah kelas mediannya, jumlah kelas median. Gitu kan. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah 97.377 ini adalah N per 2 tadi, ya kan? Nah, kita tinggal perkalian silang gitu ya. Jadinya seperti ini, 25 sampai 20 ya, 25 dikurangi 20 tahun ya, yang ini 25 kurangi 20 tahun ya. Sama dengan 100, ini jumlah ya, jumlah ini pernya itu X per X min 20 yang ini. Ya, karena kita mau cari nilai X. Lalu kalau kita yang ini maka ini juga sama. Ya, berarti 103 dikurangi 86. Ya, 103 kurangi 86. Ya kan? X-nya berapa sih? Yang tadi X-nya adalah, kalau yang ini di sini adalah 97 tadi, yang N per 2 itu 97. Ya. Mana tadi? 97 dikurangi 86. Ya, tadi jumlahnya kan di 86. Hasilnya 17 juta sekian per 11 juta sekian. Ya. Lalu ini bisa perkalian silang. Ini 25 dikurangi 20 berarti 5. Ya, berarti kalau ini 5 di sini. Ini 25 dikurangi 5, 5. Yang X min 20. Berarti ini kita pindah ke atas ya kan? Ini pindah ke atas, berarti ini pindah ke atas, pindah ke kanan ya. Pindah ke kanan. Jadi 5-nya pindah ke sini ya, 5 X. Di X-nya di sini 20-nya itu kan negatif ya, min ya, berarti pindah ke kanan menjadi positif. Ya, ini rumusnya akan sama. Ya, rumusnya akan sama dengan yang ini. Nah, ya kan, kalau kita hitung akan sama hasilnya segini. Gitu. Jadi, artinya di sini teman-teman bisa menggunakan dua pilihan, bisa menggunakan ilustrasi seperti ini atau menggunakan rumus yang ini gitu. Nah, boleh menggunakan rumus yang ini. Ya, bebas sih, terserah ya, tapi ini saya masukkan dua-duanya. Yang pertama ini kita gunakan rumus, dan yang kedua ini adalah kita menggunakan ilustrasi mencari nilai X seperti itu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah umur median penduduk Indonesia ya pada tahun 1995 adalah 23,3 tahun. Ini usia umur median. Artinya ada 50% penduduk Indonesia di tahun 1995 yang berusia di bawah 23,3 tahun. Dan 50% lagi atau sebagiannya lagi berusia di atas usia 23,3 tahun. Gitu.
Ya, karena kenapa? Karena tadi 23,3 ini adalah nilai median atau nilai yang membagi 2 sama besar. Berarti sebagian penduduk di Indonesia tahun 1995 berada atau di bawah usia 23 tahun dan sebagian lagi berada di atas usia 23 tahun gitu ya maksudnya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Nanti tolong diamati dengan baik ya, dikaji dengan baik. Setelah itu nanti kita akan diskusikan di Google Meet ya, sehingga yang bingung-bingung nanti kita bahas di situ. Oke, kita lanjut ke rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau dependensi rasio adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif ya. Nah, usia non-produktif ini adalah usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih. Ya. Dengan banyaknya penduduk usia produktif, yaitu usia produktif ini adalah usia 15 sampai 64 tahun. Nah, rumus untuk menghitung rasio ketergantungan adalah total dependensi ya. Total dependensi ini adalah total kelompok usia yang bergantung gitu. Yang bergantung tuh yang mana sih? Artinya yang dia belum masih tidak yang dibebankan gitu ya, yaitu kelompok usia di bawah 14 tahun. Kenapa? Misalnya masih sekolah gitu ya, belum bekerja gitu ya, masih bayi misalnya gitu. Itu ya dependensi. Dan age dependensi yaitu usia yang 65 tahun ke atas, sudah lansia gitu ya kan, mereka udah nggak kerja tuh kebanyakan gitu ya, meskipun nggak berlaku secara umum, tetapi ini dikelompokkan seperti itu. Jadi total dependensi atau total penduduk yang menjadi beban atau total penduduk yang bergantung ya, yaitu kelompok usia kelompok usia muda dan kelompok usia yang tadi di atas 65 tahun ya. Maka P0-14 ini maksudnya gini, ini P ini adalah penduduk usia 0 sampai 14 tahun ya, dikali 100% ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas ya, dikali 100 dan semuanya dibagi bebankan, atau kan rasio ya, berarti perbandingan berbanding dengan penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Kalau kita sederhanakan jadi seperti ini ya. Jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas ya, dibagi ya penduduk usia 15 sampai 64 tahun dikali dengan 100%. Kenapa? Karena nanti outputnya adalah persentase. Berapa persen sih gitu. Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan lebih merupakan perbandingan antara penduduk muda dan penduduk tua dengan penduduk usia kerja. Ya, jadi usia 15 sampai 64 tahun ini adalah usia kerja. Menggambarkan banyaknya penduduk yang ditanggung oleh penduduk usia kerja. Ya, seperti itu. Misalnya gini, di data yang tadi misalnya ya, data yang ini misalnya kan, berapa sih dari tabel 7 ini ya, dari penduduk usia di tahun 1995 ini, berapa sih rasio ketergantungannya gitu ya. Maka jumlahnya adalah, kita lihat jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 14 tahun berarti ya. Berarti kan 20 juta sekian ditambah 21 juta sekian ditambah 23 juta sekian gitu ya. Ini dijumlah. Kemudian ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas. Berarti ditambahkan dengan 3,5 juta sekian, 2,4 juta sekian, dan 2, juta sekian. Ya. Lalu dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Dibagi dari sini, berarti dari usia 20 juta sampai dengan 5 juta sekian, dibagi per ini, kemudian dikalikan dengan 100. Oke ya, nanti kita latihan sambil pada saat kita Google Meet ya. Oke, itu rasio ketergantungan. Lalu rasio jenis kelamin. Dari pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin, ukuran yang dihasilkan adalah rasio jenis kelamin. Ukuran ini menyatakan perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Ya, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Rumusnya untuk seks rasio atau rasio jenis kelamin ini berarti jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali dengan kakaknya konstanta. Ya, bisa 100, biasanya 100.
Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh yang pertama rasio jenis kelamin waktu lahir, tuh kan, seperti yang tadi saya bahas bahwa waktu lahir tuh jenis kelamin laki-laki atau perempuan tuh didata kan. Kenapa? Karena nanti untuk memprediksi juga ke depannya itu rasio seksnya itu seperti apa gitu. Lalu pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan, ya. Ini angka kematiannya itu tertinggi di jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Lebih tinggi yang mana? Kalau misalnya penduduk laki-laki lebih tinggi, ya jelas nanti prediksi di tahun sekian berarti seks rasionya itu seperti apa kan berpengaruh. Ya, biasanya sih angka kematian tinggi itu lebih banyak terjadi pada laki-laki. Kenapa? Karena misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sulit misalnya gitu kan, itu biasanya laki-laki yang mengerjakan. Untuk di pekerjaan-pekerjaan yang yang berbahaya juga banyaknya laki-laki yang bekerja di situ, makanya angka kematiannya tinggi gitu. Lalu pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan seperti apa gitu, itu juga akan berpengaruh terhadap seks rasio. Kita lanjut ke angka melek huruf. Dari informasi kemampuan membaca dan menulis dapat dihitung angka melek huruf ya, atau AMH gitu. Ukuran ini menunjukkan banyaknya penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf per 1000 penduduk berumur 10 tahun ke atas. Ya, jadi dilihat dari usia 10 tahun ke atas. AMH ini rumusnya adalah penduduk usia 10 tahun ke atas ya, dibagi dengan yang melek huruf dibagi dengan jumlah penduduk 10 tahun ke atas, tapi secara umum, secara keseluruhan. Ini yang P10 ini adalah penduduk usia 10 tahun ke atas ya, yang melek hurufnya berapa dibagi dengan total keseluruhan penduduk yang berusia 10 tahun ke atas dikalikan dengan K-nya konstanta juga ya, bisa 100 bisa 1000 gitu ya. Seperti itu. Oke, selesai teman-teman untuk materi perkuliahan kita di sesi ketiga. Kita akan bahas ini nanti untuk diskusi, kita lanjut ke Google Meet ya di sesi keempat. Nanti sekalian kita teman-teman yang masih bingung bisa nanti kita diskusi di sesi yang keempat ya, kita Google Meet setelah ini ya. Oke, saya tutup dulu ya untuk sesi 1 ini ya, sesi ketiga ya. Untuk sesi ketiga ini kita lanjut lagi nanti ke sesi 4. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.